Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Desa sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mungkin udah hadir semua belum ya? Kelihatannya udah ya? Karena kursinya udah terisi semua. Alhamdulillah ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan, terus juga kesempatan agar kita bisa terus diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena balik lagi mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua ya. Kita sebagai umat muslim diwajibkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal. Oke, udah siap belajar kimia belum hari ini? Siap ya? Oke, kalau udah siap, coba alat-alat yang mungkin akan mengganggu pembelajaran kita kali ini boleh disingkirkan dulu, HP-nya, coba buku-bukunya udah? Oke, kalau sudah, mungkin sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran, coba apa yang bisa dilihat dari gambar yang Bapak tampilkan di sini? Ada kursi, ruang tamu, terus apa lagi? Bunga, betul, ada para, apa lagi? Jeruk, apel, ya ada Iba. Oke, betul. Nah, coba kita fokus ke kursi-kursi dan meja-meja yang ada di sini. Teman-teman punya meja gak di kosnya atau di rumahnya? Oke, coba kalau dilihat ya dari kursi, meja yang ada di depan, ada gak suatu ciri khas gitu dari beberapa benda tersebut? Kakinya kenapa deh para emang? Panjang, ya. Terus yang lain ada lagi? Jumlah kakinya ada berapa? 4. Ya, betul ya, 4. Nah, kira-kira kenapa sih rata-rata ya, memang nggak semua, tapi rata-rata kursi, meja itu kakinya 4. Seimbang. Terus apa lagi? Ya, biar gak joplak ya, biar stabil. Nah, betul ya, dari yang tadi teman-teman lihat tuh. Jadi adanya kakinya 4 tuh agar lebih stabil. Tapi kenapa sih bentuk ini tuh dianggap paling stabil? Ada yang tahu gak? Ya karena tadi kembali lagi kan dia rata ya, sama rata gitu. Jadinya akan seimbang, akan stabil. Nah, apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Kita tuh akan belajar tentang bentuk molekul bilangan koordinasi 4. Yang mana sama kayak kursi ini, suatu atom ketika berhubungan atau mungkin bergandengan dengan 4 atom pasangannya, maka dia akan stabil, akan seimbang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk molekul bilangan koordinasi 4. Kalau minggu kemarin kita bilangan koordinasi berapa? 3. Nah, untuk sekarang naik level ya ke bilangan koordinasi 4. Oke, harapannya untuk pembelajaran kali ini teman-teman dapat memahami konsep bentuk molekul yang dengan BK4, terus mengidentifikasi contoh benda sehari-hari yang sudah tadi dibahas juga ya, kursi, meja, terus juga merumuskan bentuk molekul bilangan koordinasi 4. Nah, mungkin ini sama ya kayak bentuk molekul kemarin yang 3. Jadi molekul itu terbentuk dari atom pusat yang dikelilingi pasangan elektron ikatan maupun yang bebas. Nah, pasangan elektron akan saling tolak-menolak mencari posisi paling jauh untuk kestabilan. Nah, inilah yang membuat tadi kursi juga stabil gitu karena saling berjauhan jaraknya. Nah, dan ini juga dasar teori PSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Oke. Nah, sekarang lanjut nih ke bentuk molekul bilangan koordinasi 4. Nah, kalau kemarin kan bilangan koordinasi 3 tuh berarti satu atom pusat dikelilingi oleh berapa elektron? 3. Nah, bedanya tuh hanya itu. Kalau sekarang bilangan bentuk molekul bilangan koordinasi 4 tuh berarti dikelilinginya oleh 4 atom. Betul ya. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama ada bentuk tetrahedral yang mempunyai rumusnya AX4. Yang kedua trigonal piramida dengan rumus AX3E. Dan bentuk pi atau rumusnya AX2E2. Nah, mungkin ini untuk gambaran contohnya ya, bentuknya itu seperti apa. Untuk yang pertama nih, tetrahedral. Ciri-cirinya apa? Atom pusatnya itu 1. Benar gak 1 ini atom pusatnya? Yang mana coba atom pusatnya? C ya. Yang C. Terus ikatannya 4. Ada 4 gak? Yang mana? Yang H ya. 1, 2, 3, 4. Terus pasangan elektron bebasnya ada 0. Ini ada pasangan elektron bebas gak? Enggak ya. Berarti 0 dan contohnya itu CH4. Terus sudut ikatannya itu kurang lebih 109 derajat. Dan cirinya itu simetris dan juga stabil. Ini simetris gak kelihatannya teman-teman?
Simetris ya. Terus yang kedua, trigonal piramid. Atom pusatnya 1 ya. Mana? N. Terus ikatannya ada? Yang mana aja? 1, 2, 3 ya. Ingat ini apa? Kemarin disebut apa? PEB. Hah? PEB? PEI. Ya. Terus pasangan yang bebasnya ada 1 yang mana? Ini ya. Ini apa? PEB, betul. Contohnya NH3 dan sudut ikatannya kurang lebih 107 derajat. Cirinya itu berbentuk piramid segitiga. Terus kalau bentuk V itu tuh atom pusatnya 1 ya sama. Cuma di sini ikatannya itu ada 2. 1, 2 dan yang pasangan bebasnya juga 2. Contohnya H2O dan sudut ikatannya kurang lebih 104,5 derajat, bentuknya P dan polaritas tinggi. Nah, jadi bedanya itu cuma ada di pasangan elektron bebas sama pasangan yang berikatannya. Jadi semakin ke sana itu semakin berkurang ya yang berikatannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, merumuskan bentuk molekul sama ya, ada 2 kayak pertemuan kemarin, yaitu ada PSEPR dan juga teori orbital dasar atau hibridisasi orbital. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke teori domain elektron yang PSEPR ya, karena kemarin udah yang hibridisasi orbital. Nah, merumuskan tipe molekul itu ada 4 cara teman-teman. Yang pertama itu menentukan jumlah elektron valensi atom. Terus tentukan PEI-nya atau disebut dengan X. Terus tentukan PEB. Dan yang terakhir itu masukkan ke rumus. Biar lebih gampang kita coba ke contoh. Nah, di sini Bapak punya contoh H2S. H2S, yang pertama tentukan jumlah elektron valensi atom pusat. Sebelum nyari elektron valensi berarti cari dulu apa? Atom pusatnya apa? Atom pusatnya S ya, karena kalau dilihat dari koefisiennya yang paling sedikit. Berarti H2S. S ada berapa elektron valensinya? Coba dilihat. Pakai konfigurasi elektron ada berapa? Coba ingat-ingat lagi yang 1S2, 2S2. Nah, S itu ada berapa elektron valensinya? Ada 6 ya, ada 6. Terus yang kedua, tentukan jumlah domain elektron ikatan atau PEI-nya. Nah, yang berikatan dengan S itu ada berapa H-nya? Ada 2. Oke, 2. Gampang ya. Terus yang ketiga, tentukan jumlah domain elektron dengan rumus EV dikurangi X. EV kan 6. Dikurangi X-nya berapa? 2 dibagi 2. 6 kurangi 2 berapa? 4 dibagi 2 sama dengan? Nah, udah ketemu tuh 2, masukin ke rumus. AXN berarti A X-nya berapa? Coba X-nya berapa? 2 AX2 E-nya berapa? 2 juga ya. Berarti udah ketemu AX2 E2 ya. Coba kalau udah tahu AX2 E2, nah, lihat di tabel berbagai tipe molekul. AX2E2 itu apa bentuknya? Planar. Nah, berarti kesimpulannya itu berbentuk planar. Tadi yang HS2 itu. Ada yang bertanyain dulu gak? Belum? Oke, kalau belum mungkin untuk contoh ini bisa dikerjain ya. Nanti sambil pas Bapak pulang dikumpulin soalnya ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman teman-teman semua, silahkan bisa langsung join ke kuisisnya. Coba ada bisa masuk gak dari barcode atau mungkin bisa? Coba Bapak lihat dulu. Coba, udah belum? Bisa belum? Udah banyak ya, ada Jerome nih, Jerome udah masuk ya, Saka. Oke. Sambil nunggu boleh Bapak mulai aja? Oke, boleh ya. Siap-siap.
Coba ada yang kesusahan nggak? Wih, sejauh ini ya masih pada benar semua. Oke, Dekarin kesusahan nggak? Enggak, bagus. Daima kesusahan? Loading, oke, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Yang di sini bisa? Bisa, oke. Antusias sekali ya Bapak lihat-lihat. Oke, Dekarin Wih, udah disusul ya sama De Inas. Yo, yang lain. Wis, Jerome udah langsung ke peringkat kedua teman-teman. Disusul Yasaka, Dek Diah juga langsung. Kalau ada yang kesusahan boleh bilang ya. Ini yang hak siapa? Udah semua belum? Sudah ya semua? Kita lihat siapa yang jadi peringkat pertama dari kuis ini. Yasaka. Mana ada Yasaka? Oh itu, oke. Yang kedua ada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Safara. Yang ketiga ada Dek Jerome. Oke, gak apa-apa ya. Ini karena untuk mengecek evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Gak apa-apa, untuk nanti teman-teman yang masih bingung boleh tanya ke temennya. Kalau misalkan malu ya ke bapak gitu. Coba dilihat dari hasilnya ya. Yang soal pertama udah banyak yang benar. Terus soal yang kedua ini juga udah banyak yang benar juga ya. Yang ketiga juga kebanyakannya benar. Yang keempat salah semua ya. Coba mungkin di sini bentuk molekul dengan rumus umum AX2E2 apa? V ya. Mungkin nanti bisa karena kurang jelas ya, berarti bisa bentuk V gitu. Oke, sejauh ini aman ya, berarti cuma ini doang. Yang ini juga udah. Oke, dari hasil yang sudah Bapak lihat ya, evaluasi ini alhamdulillah udah banyak yang paham ya. Oke, jadi untuk tugasnya mungkin pertemuan selanjutnya silahkan bisa dibaca-baca terkait pembelajaran selanjutnya. Berarti bilangan koordinasi 5 ya, silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu gak terkait pembelajaran hari ini? Belum? Oke, kalau belum kita coba tarik kesimpulan dari semua materi tadi. Yang pertama kita belajar pengertian dari bilangan koordinasi 4 itu berarti apa? Atom pusat diikat dengan 4. Ya betul ya, dengan 4 atom atau 4 pasangan. Terus macam-macamnya ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Tetrahedral. Yang kedua piramid. Yang ketiga bentuk V. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak harap teman-teman bisa belajar terus ya, pahami lagi yang belum dipahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.